Halo semuanya, kembali lagi kita pada mata kuliah Komunikasi Bisnis dan Teknis. Nah, kali ini ada dua pembahasan yang mau saya berikan kepada kalian, yaitu komunikasi melalui teknologi informasi dan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Sebenarnya dua materi ini memiliki pembahasan yang panjang, karena ada kaitannya juga dengan pembahasan pengantar teknologi informasi juga pada mata kuliah yang lain. Nah, hanya saja pada pembahasan kali ini dua pembahasan yang saya informasikan tadi untuk komunikasi melalui teknologi informasi dan teknologi informasi dalam dunia bisnis itu saya ringkas kembali sehingga tidak banyak pembahasan yang bisa kita rincikan pada pembahasan kali ini. Nah, untuk selanjutnya kaitannya dengan pembahasan kita hari ini, kita harus tahu dulu bahwa teknologi dari komputer khususnya saat ini memang sangat penting untuk kita bahas. Nah, pembahasan ini nanti kita akan relasikan dengan konteks pembahasan kita pada komunikasi bisnis. Melalui pengantar kali ini, saya informasikan dulu kaitannya dengan istilah teknologi informasi yang pada saat awal mulanya itu ada pada akhir tahun 70-an. Nah, pada masa sebelumnya memang istilah teknologi informasi itu biasa disebut dengan teknologi komputer atau pengolahan data elektronik. Jadi sebelum tahun 70-an itu kita menyebut teknologi informasi dengan istilah teknologi komputer atau pengolahan data elektronik. Nah, kemudian untuk teknologi informasi itu sendiri secara umum didefinisikan itu sebagai teknologi pengolah dan penyebar data. Nah, kita membahas sedikit kaitannya dengan teknologi komputer ya. Dalam hal ini pembahasan umumnya saya coba ringkas dalam beberapa slide dulu. Nah, teknologi pengolah data ini sendiri itu merupakan perangkat dan menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan ada kaitannya dengan komunikasi di situ. Kemudian ada teknologi untuk elektronika digital. Nah, untuk membahas tentang teknologi komputer itu sendiri secara umum, itu bisa diibaratkan kita membahas tentang dua sisi ya, seperti sisi mata uang koin tunggal, di mana memang keduanya itu menggambarkan karakteristik pentingnya terhadap perkembangan dari kemasyarakatan di seluruh dunia hingga di ujung abad ke-20. Nah, untuk itu maka muncullah gagasan tentang information society ataupun knowledge based society. Nah, ini nanti akan memperlihatkan memang adanya upaya untuk melihat kedua sisi ini secara bersamaan. Jadi gini, kaitannya dengan perkembangan teknologi komputer, kemudian kaitannya dengan globalisasi ekonomi, itu seperti dua sisi mata uang yang saling berjalan seiring berkembangnya perkembangan teknologi, maka di satu sisi juga globalisasi ekonomi itu juga ikut berkembang seperti itu. Kemudian, nah dengan meningkatnya permintaan dari sektor bisnis, nanti akan menjadi sarana untuk mengontrol informasi. Nah, khususnya yang terkait dengan kegiatan produksi, kemudian kaitannya dengan distribusi, kemudian menjadi pemacu utama untuk bisa mengembangkan aplikasi lebih lanjut. Jadi dua hal ini saling keterkaitan antara peningkatan ekonomi bisnis, kemudian di sisi lain adalah peningkatan teknologi informasi. Nah, khususnya untuk berkomunikasi, jadi untuk wilayah pemasaran yang sangat luas, jangkauannya sangat luas, di mana nanti calon konsumen yang jumlahnya itu sangat banyak, bahkan mungkin ada beberapa ratus juta di seluruh dunia ini, maka kita akan memerlukan sarana komunikasi yang khusus untuk bisa mendistribusikan iklan yang dimiliki oleh perusahaan tertentu. Nah, karena iklan dalam beberapa rangkaian usaha ini dilakukan setiap pengusaha yang merupakan suatu alat. Jadi iklan ini sebenarnya adalah suatu alat pemasaran yang bidang geraknya justru bergerak dalam komunikasi massal. Ini massal ya. Jadi iklan ini memang sebenarnya adalah suatu alat pemasaran dari sebuah perusahaan.
yang memang pergerakannya itu sangat massal dan diberikan kepada seluruh target pemasaran. Nah, kenapa teknologi komputer itu juga begitu sangat penting? Bahkan dari mulai awal berkembangnya sampai saat ini. Karena memang dengan adanya keterlibatan teknologi komputer, khususnya dalam komunikasi, khususnya dalam dunia bisnis juga, ini mampu untuk meningkatkan kompleksitas dari tugas-tugas manajerial. Jadi yang dulunya kita bisa mengerjakan satu task atau satu job desk itu dalam kurun waktu tertentu hanya bisa beberapa saja, tapi dengan perkembangan teknologi komputer atau teknologi informasi, dalam kurun waktu tertentu kita bisa mendapatkan beberapa pekerjaan lebih banyak daripada kita tidak melibatkan teknologi komputer. Nah, dengan adanya teknologi komputer juga, itu bisa memberi pengaruh pada ekonomi global. Seperti yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya ya. Kemudian pentingnya teknologi komputer juga, atau teknologi informasi itu juga, itu bisa memberikan waktu respon time atau waktu tanggap bisa lebih cepat lagi. Nah, itu sudah pasti. Ya, seperti saya sampaikan di poin pertama tadi, dalam waktu 5 menit misalnya, kita bisa mengerjakan satu atau dua task pekerjaan, atau satu saja task pekerjaan, tapi dengan melibatkan teknologi informasi atau teknologi komputer di sana, maka mungkin dalam 1 menit kita bisa mengerjakan 2 atau 3 task di situ. Jadi bisa lebih cepat untuk satu pekerjaan dan kita bisa memperbanyak pekerjaan dalam waktu yang sama. Seperti itu. Nah, berbicara mengenai fungsi teknologi informasi, jadi slide berikutnya kita akan membahas tentang fungsi daripada teknologi informasi sebelum kita membahas tentang komunikasi bisnis itu sendiri. Bahwa teknologi informasi itu memang tidak luput dari bagaimana suatu teknologi itu berkembang. Jadi teknologi itu bagaimana dia berkembang sehingga bisa menyebabkan kemajuan suatu peradaban. Kemudian nanti bisa mampu untuk melakukan pengaksesan dan membuat sebuah perubahan melalui teknologi itu sendiri. Nah, adapun teknologi yang tepat guna adalah teknologi yang mampu membawa perubahan informasi yang cepat, tepat, dan bermanfaat. Jadi sebenarnya perkembangan teknologi itu pasti akan memberikan efek kemajuan dalam suatu peradaban, pasti itu. Karena dia bisa mampu untuk melakukan pengaksesan dan membuat sebuah perubahan dalam teknologi itu sendiri. Tapi kalau kaitannya dengan teknologi itu tepat guna, nah itu berpengaruh kepada pembawaan informasi itu sendiri terhadap perubahan yang nanti dari sisi user itu mampu untuk memberikan respon cepat, respon tepat, dan memang bermanfaat bagi si user itu sendiri. Nah, fungsi teknologi ada beberapa hal. Yang pertama, fungsi teknologi informasi itu bisa menjadi sebagai pengolah atau processing. Nah, ini adalah fungsi utama dari teknologi informasi itu sendiri ya. Kemudian ada fungsi yang lain. Jadi, fungsi teknologi informasi selain untuk mengolah dan memproses data yang masuk untuk menjadi informasi, pengelola atau pemrosesan data juga bisa berupa konversi atau perubahan data dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Kemudian juga teknologi informasi memiliki fungsi untuk melakukan analisis, bisa analisis kondisi, bisa perhitungan, bisa sintetis pergabungan. Pokoknya segala bentuk informasi di sana. Segala bentuk data yang diubah menjadi informasi. Jadi fungsi dari teknologi informasi yang lainnya. Fungsi teknologi informasi juga bisa menjadi generating atau menghasilkan sesuatu dalam bentuk yang berguna ya. Misalnya bisa bentuk laporan atau bentuk tabel, bentuk grafik, dan lain sebagainya. Fungsi teknologi informasi juga bisa mengkompilasi catatan-catatan rinci mengenai aktivitas atau apapun penerimaan input, dari itu keyboard, dari itu scanner, dari itu mic, dan lain sebagainya. Jadi dia harus mampu untuk melakukan kompilasi catatan rinci berupa masukannya. Masukannya ini bisa dari keyboard, bisa dari scan, bisa dari mic, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi teknologi informasi yang lain adalah dia harus berfungsi sebagai transmisi. Dia harus berfungsi sebagai transmisi juga.
Kemudian fungsi teknologi informasi juga dia sebagai capture atau menangkap. Kemudian fungsi teknologi informasi juga bisa menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data, atau informasi juga dapat dilakukan dalam proses penyimpanan. Nah, misalnya untuk mencari supplier yang sudah lunas atau dan sebagainya. Jadi maksudnya seperti ini. Fungsi teknologi informasi itu menjadi sebuah penelusuran di mana kita bisa melakukan penelusuran untuk mendapatkan informasi, atau mungkin kita bisa melakukan penyalinan data, atau mungkin kita bisa melakukan penyimpanan data, di mana data yang sudah kita olah di dalamnya itu nanti berujung kepada kemudahan kita untuk penelusuran dalam data-data detail yang sudah kita inputkan sebelumnya. Ya seperti itu. Kemudian fungsi teknologi informasi harusnya juga bisa melakukan fungsi pengiriman data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lainnya melalui jaringan. Misalnya untuk mengirim data dari penjual A ke penjual lainnya. Fungsi teknologi itu juga pastinya harus bisa melakukan fungsi perekaman atau pencatatan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan, apapun medianya. Yang pasti teknologi informasi ini akan mengakomodir untuk proses penyimpanan di dalam hard disk, di dalam CD misalnya, di dalam SSD seperti itu, atau yang sifatnya temporary di dalam RAM misalnya seperti itu, atau yang memang sudah tertanam di dalam ROM seperti itu. Ya. Jadi fungsi lain daripada teknologi informasi juga harus bisa melakukan perekaman. Fungsi teknologi informasi juga memang pastinya harus menjadi sebuah storage atau penyimpanan. Jadi kaitannya dengan yang tadi, kaitannya dengan ini bahwa selain dia harus bisa mampu untuk melakukan perekaman, dan teknologi informasi juga punya wadah penyimpanannya juga gitu. Jadi melakukan suatu penyimpanan dan juga menyediakan tempat penyimpanannya. Nah, fungsi teknologi informasi juga mampu untuk melakukan retrieval. Nah, retrieval ini adalah fungsi untuk mencari kembali apapun itu ya, mencari data, mencari fungsi instruksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, itu harus bisa mampu dilakukan oleh teknologi informasi. Oke, maksudnya fungsi teknologi informasi yang berfungsi untuk menangkap itu seperti apa? Jadi ada mengkompilasikan catatan-catatan rinci dari aktivitas-aktivitas yang terjadi. Nah, misalnya menerima inputan dari keyboard, scanner, dan lain sebagainya ya. Kemudian maksudnya memprosesing tadi adalah mengolah dan memproses data. Jadi pengolahan proses data yang dimasukkan, kemudian diterima dan menjadi sebuah informasi. Kemudian pemrosesan data itu juga dapat berubah konversi, tadi juga disampaikan seperti itu. Jadi mengubah suatu data ke data yang lain, juga mampu melakukan analisis, perhitungan, mensintetiskan, menggabungkan dari segala bentuk data dan informasi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk menghasilkannya tadi ya, menghasilkan. Nah ini bagaimana caranya bisa kita tampilkan dalam bentuk yang lain. Bentuk lain ini bisa berupa laporan-laporan, tabel tadi ya, atau grafik seperti itu. Nah, di samping untuk melakukan proses nyimpan dan juga menyediakan resort penyimpanannya. Jadi disimpan di bawah di sebuah penyimpanan atau di beberapa penyimpanan terpisah, atau malah sekarang ini penyimpanan itu memang bisa dikondisikan tanpa harus kita menyediakan fisiknya gitu. Jadi ya memang benar-benar disimpan di cloud seperti itu. Wadah penyimpanannya memang tidak kelihatan gitu. Dalam artian sebenarnya ini adalah cara kita mengaksesnya aja yang kita tidak butuh lagi resort. Kita tidak perlu resort dalam bentuk storage di tempat kita. Tapi sebenarnya dalam kenyataannya storage fisik itu tetap ada gitu. Jadi misalnya kalau kita mengupload foto seperti itu di iCloud misalnya seperti itu, atau kita mengupload foto di Google Foto seperti itu, sebenarnya kita secara teknis kita tidak tidak
tidak bermasalah dengan storage yang kita punya ya. Jadi kita misalnya upload dari handphone kita, kemudian kita bisa download lagi dari laptop kita. Jadi seolah-olah tempat storage itu sudah ada di awan gitu, sudah ada di cloud, dan itu tidak berbentuk fisik seperti itu. Padahal sebenarnya dalam konteks kenyataannya melalui jaringan dan terhubung dari berbagai macam route dan proxy, berujung kepada penyimpanan data kita itu berada di storage yang ada memang si fisiknya, bentuk fisiknya memang ada gitu. Misalnya dimiliki oleh perusahaan Google Platform seperti itu. Jadi mereka memang punya manufakturnya untuk resort tempat penyimpanan semua data-data kita gitu. Nah, hanya saja proses pengaksesan kita ini seolah-olah kita mengaksesnya di awan, padahal secara fisik storage kita itu dikelola oleh perusahaan besar tersebut, bisa Google Platform, bisa iCloud yang dimiliki oleh Apple seperti itu, atau bisa Amazon misalnya yang memiliki cloud AWS yang besar seperti itu, dan macam-macam ya, banyak ya. Tapi pada prinsipnya mereka memiliki storage fisik dan kita bisa diberi kebebasan untuk mengakses itu. Nah, teknologi informasi tadi sudah disampaikan juga, dia harus berfungsi sebagai pencari data kembali atau retrieval. Jadi menelusuri atau mendapatkan kembali informasi dengan cara mengcopy data yang sudah tersimpan, kemudian akan ditampilkan ke kita atau ke user yang lain, misalnya seperti itu. Nah, tadi juga disinggung ada fungsi untuk mentransmisi data, jadi mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi yang lainnya melalui jaringan. Jadi kemudahan kita untuk bisa memberikan data atau informasi kepada user lain itu merupakan fungsi akhir yang kita lakukan dari berbagai macam proses yang sudah dilakukan sebelumnya untuk bisa memberikan kemudahan kita untuk melakukan itu. Jadi memang perkembangan teknologi informasi itu tidak langsung tiba-tiba kita bisa menikmati kemudahan seperti ini. Karena proses itu yang bisa membuat perkembangan teknologi dan juga globalisasi ekonomi itu seiring berjalannya itu bisa sama-sama berkembang seperti itu. Jadi di satu sisi teknologi berkembang, di satu sisi ekonomi juga berkembang ya gitu. Jadi tidak bisa hanya teknologinya saja yang berkembang, ekonominya runtuh atau ekonominya lambat untuk berkembang, tidak seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mampu merasakan kemudahannya saat ini. Dari itu juga membuat kita sangat gampang sekali untuk melakukan komunikasi dengan lawan bicara kita ketika kita sudah menikmati fungsi dari teknologi informasi saat ini. Nah, untuk kemajuan teknologi komunikasi yang cepat saat ini, pasti itu sangat memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang atau dengan tempat yang lainnya seperti itu. Nah, dengan fasilitas yang ada ini memungkinkan untuk kita melakukan pemasangan iklan. Kita berbicara sebagai seorang penyedia layanan yang memberikan layanan iklan di internet secara umum ya, pada situs-situs tertentu. Nah, ini nanti akan memudahkan kita untuk melakukan kegiatan promosi dan untuk melakukan pemasaran produk kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya kita nge-package gaya komunikasi kita pada saat kita menyampaikan pesan dari produk kita kepada orang lain. Nah, yang kita bahas hari ini adalah pembahasan tentang wadahnya atau fungsi dari teknologi informasi itu terhadap penyampaian komunikasi kita. Jadi memang polanya udah berubah dari yang zaman dulu kita harus ada medianya, misalnya bisa media cetak seperti itu atau media analog lainnya seperti itu. Nah, sekarang kita bisa on demand, ngedirect langsung iklan yang kita punya langsung ke user gitu, tanpa harus melalui penyedia iklan lagi misalnya seperti itu. Informasi yang dibutuhkan saat ini itu sangat cepat.
dan mudah sekali untuk diakses, khususnya untuk di dunia pendidikan saat ini ya, dunia pendidikan kita saat ini. Kita hanya menuliskan satu kata kunci saja untuk bertanya sesuatu tanpa harus memberikan kalimat lengkap misalnya seperti itu. Hanya satu kata kunci saja yang kita mungkin tidak tahu, misalnya penasaran terhadap kata kunci itu. Nah, itu sudah langsung memberikan berbagai macam indeks ke kita tentang informasi yang kita butuhkan seperti itu. Jadi cepat banget teknologi komunikasi ini kaitannya dengan informasi yang kita dapatkan langsung kepada kita dalam hitungan detik saja ya. Bahkan mungkin tergantung koneksi internet kita saja ya. Mungkin tidak sampai sekian detik kita udah dapat informasi yang kita inginkan. Nah, khususnya di pembelajaran ya, khususnya di pendidikan, inovasi dalam pembelajaran ini memang semakin berkembang dengan adanya inovasi yang disebut dengan e-learning. Jadi kita sampai saat ini pun yang kita lakukan sekarang ini adalah bagian dari model pembelajaran e-learning ini sendiri. Jadi ini salah satu cara untuk memudahkan proses pembelajaran sehingga kita sampai saat ini bisa menikmati kemudahan untuk menerima ilmu pengetahuan dengan cara pengembangan dari inovasi e-learning ini sendiri. Nah, selain itu hal-hal yang lain juga banyak ya. Jadi memudahkan manusia untuk mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakan. Apapun itu saat ini sangat gampang sekali. Bahkan karena memang sangat gampang sekali sehingga kita bertergantungan terhadap itu dan mengakibatkan kita memang tidak begitu gampang lepas dari teknologi akhirnya ya. Jadi memang di satu sisi membuat kita sangat gampang, mudah, cepat dalam melakukan pekerjaan apapun, dan itu juga yang mengakibatkan kita akhirnya bertergantungan terhadap teknologi. Saya tidak bisa membayangkan ketika 1 atau 2 hari saja tiba-tiba kita tidak bisa melakukan kegiatan yang membutuhkan pengembangan teknologi misalnya. 1 atau 2 hari saja misalnya kita tidak punya pengendalian terhadap teknologi informasi, maka mungkin kita akan kesulitan untuk penyesuaian di situ karena memang kita sudah terbiasa dan ketergantungan terhadap teknologi. Oke, bagaimanapun juga teknologi informasi itu memang harus mampu untuk melakukan pemecahan masalah, kemudian membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini terkait juga dengan pembahasan komunikasi bisnis, di mana teknologi juga mampu membuat kita meringkas informasi yang kita sampaikan kepada orang lain. Mungkin kalau kita berkomunikasi langsung dengan orang, nah itu nanti gaya komunikasi yang kita sampaikan itu cenderung untuk lebih banyak sekali yang disampaikan, bahkan poin pesan yang kita sampaikan itu belum bisa dipahami dan dimengerti oleh lawan bicara kita. Tapi itulah memang gaya komunikasi pada saat kita berkomunikasi langsung. Nah, sehingga memang beda penerapan dan beda cara ketika kita menyampaikan informasi melalui media teknologi informasi. Pasti akan berbeda cara kita menyampaikan pesannya. Tidak panjang, tidak bertele-tele, kemudian langsung straight to the point seperti itu. Jadi memang bisa dikatakan bahwa dibutuhkan pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini yang mengakibatkan terciptanya teknologi informasi. Karena memang harusnya teknologi informasi itu mampu untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari suatu pekerjaan atau komunikasi itu tadi. Sehingga memang harus dibutuhkan sesuatu yang bisa memudahkan itu, yaitu teknologi informasi. Nah, dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efektif. Oke, seperti itu.
Sekian untuk materi pembahasan kaitannya dengan teknologi informasi dalam dunia komunikasi secara umum seperti itu. Sebenarnya untuk pembahasan lebih detailnya itu banyak ya, dan memang ada di mata kuliah yang lain juga, misalnya apa saja contoh-contoh dari penggunaan teknologi informasi, kemudian interaksinya terhadap apa saja, kaitannya dengan hardware, software, brandware, seperti itu, apa saja contohnya, bagaimana mekanisme untuk proses yang dilakukan dalam teknologi informasi, kaitannya dengan komunikasi, itu banyak sekali pembahasan yang sebenarnya itu ada di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Jadi untuk pembahasan kali ini saya cuma menyentuh sedikit tentang apa sih yang menjadi poin penting di teknologi informasi sehingga itu bisa kita bawa ke komunikasi bisnis. Ya, jadi secara umum sebenarnya komunikasi bisnis yang dilakukan itu mengalami perubahan karena keterlibatan dari teknologi informasi itu sendiri. Jadi gaya komunikasi yang kita lakukan itu sudah mengalami adaptasi dengan keterlibatan teknologi informasi. Jadi poinnya seperti itu. Ya, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.